Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu sahabat air hujan di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita bersama orang-orang gila yang luar biasa. Ada di sebelah kanan saya ini Cak Sahlan. Saya nggak tahu Mas, Cak, Kang. Monggo aja nanti silahkan perkenalkan diri. Kemudian di sekitar ini adalah penggiat-penggiat yang bicara tentang pengurangan risiko bencana, bicara tentang ekologi, banyak hal. Dan hari ini sampai di posisi ini namanya Pasar Keramat yang ada di dusun Keramat, Kaluraha ke desa Warugunung, Kecamatan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Menarik sekali di sini, ternyata banyak hal yang kita dapatkan. Tapi sebelum itu masih silahkan perkenalkan diri, Mas. Ya, kemudian ya. Saya Salang Junaidi, kami dari Board Yayasan Bangunan Lestari, dan saat ini kami berjuang untuk satu bumi untuk melestarikan bambu. Seperti itu. Dan keberadaan kami di sini itu tidak lain adalah untuk mencari teman, golek konco, ya pacarannya bambu ini tetap terjaga, bumi ini tetap lestari. Dengan di sebelah kiri itu ada Cak Anam, sama sahabat saya juga bapak yang namanya Cak Budi. Beliau itu guru, musuh dan juga pacar saya. Artinya di sini tidak lain ketika kami berbicara gerakan, secara intensifikasinya itu adalah bagaimana lokalitas itu tetap terjaga dan masyarakat berdaulat secara berkeadilan. Nah, bicara berdaulat nih, Mas. Ini apa saja sih sebenarnya langkah-langkah yang sudah dilakukan di tempat ini gitu? Cak Budi bisa ngomongin Cak, ayo. Biasanya sing jenenge Budi can ngayil beling, ngayil beling kok nggak ada endo gitu loh. Izin. Aduh, wes iki ngomong meneh Mas. Mungkin yang dianggap karena rambutnya juga seperti bambu, mungkin jaringan yang lebih pas. Oke, merumpun dan merimpang. Iya. Awalnya adalah ketidakcocokan kami dengan praktek budaya ya. Menurut kami Cak Budi bilang berdaya, budaya dan manfaat, dan itu ada di sosok yang namanya ibu, perempuan. Dan kami menganggap secara morfologinya bambu itu memiliki sebuah mensifati perempuan. Kami seorang ekologi, jadi Cak Budi seorang budayawan, tapi kami menolak terkait masalah budaya itu hanya keluar pada waktu Agustusan sama Suro. Jadi bagaimana budaya itu dilakukan secara berkelanjutan atau setiap hari. Jadi praktek-praktek lokal yang memang dalam keseharian. Nah, awalnya dari situ kami menemukan sebuah problematika masyarakat yang memang Tuhan itu seharusnya kan harus dilakukan secara setiap hari ya, mengenal Tuhan, jangan buang sampah, kita harus menghargai air, menghargai tanaman dan segala macam. Lah, Cak Budi dengan konsep berdaya dan budaya dan manfaat, Cak Budi memiliki sebuah konsep strategis bagaimana kita memberikan sebuah nilai-nilai itu secara berkeadilan. Nah, muncullah di sini itu yang jenengan duduk saat ini adalah sebuah ruang buangan sampah. Buangan sampah kurang lebih itu 5-15 cm. Nah, di sini secara gotong royong, dalam artian berdaulat di sini tidak ada proyek apa segala macam, tapi emang gotong royong. Nanti bisa dijelaskan lebih panjang bagaimana proses gotong royong itu terjadi, karena bangsa Indonesia itu berdiri merdeka itu karena gotong royong. Nah, dari situ kita berpikir lagi bagaimana ruang-ruang yang awalnya itu minus menjadi sebuah ruang publik yang memang ini menjadi sebuah campus gitu ya. Sebuah ruang edukasi, sebuah ruang praktek lokalitas dan sebuah praktek budaya, sebuah praktek sosial dan juga praktek-praktek secara ekologi. Dan namanya Pasar Keramat. Dari pintu dari Pasar Keramat inilah yang kita semua masuk tanpa menggunakan nama aku, tapi kita ini adalah gerakan, jadi kita namakan kami, jadi kita tidak ada nama aku. Jadi siapa yang membangun Pasar Keramat? Ya semua unsur alam yang memiliki niat baik seperti itu. Nah, ini ada satu yang menarik, Mas. Jadi ketika bicara bambu yang identik dengan perempuan gitu, cara filosofinya gitu. Ya. Nah, tapi kan tahu bahwa perempuan itu juga nggak mudah ketika diajak gitu, terlalu rumit cara berpikirnya daripada laki-laki. Ini cara apa, strategi apa kemudian perempuan-perempuan sini bisa menerima? Kalau dilihat ini kan satu konsepnya sederhana, dari sampah yang bencana ini menjadi sebuah solusi yang luar biasa dalam menggerakkan massa dan terutama ibu-ibu di sini.
pada prinsipnya itu ada teori yang namanya law of attraction ya. Jadi hope atau harapan. Intinya adalah dibangun trust dulu. Jadi perempuan ketika dikei ruang berbangga, kita hormati, kita kasih ruang untuk mereka berkarya, mereka lebih cepat daripada laki-laki. Nah, siapa ya ini yang ya, sama setia laki-laki. kesehariannya perempuan ini adalah memasak. Kesehariannya perempuan ini adalah sumber dari sampah, yaitu plastik. Di mana satu hari kami pernah mengukur itu 2-3 kilo di dapur. Lah, bagaimana praktek pasar itu yang dimana konotasinya pasar ini kan tempat orang berjejaring ya, tempat orang ngumpul berjejaring. Pasar itu tempat uang sing saling menindih ya. Jadi kayak santet apa segala macam itu semua itu ada di pasar. Nah, bagaimana komplek pokoknya kalau pasar itu benar. Bagaimana bentuk kerumitan itu kita transformasi menjadi sebuah pertemuan atau perjumpaan yang baik. Dengan apa? Dengan mengurangi sampah. Jadi di sini pasar Keramat itu tidak menggunakan plastik. Yang pertama. Yang kedua, kita menyelamatkan terkait masalah menu lokal. Di sini ada 138 menu lokal tanpa menarik. MSG, tanpa bahan pengawet. Jadi itu adalah pesannya adalah masalah ketahanan pangan. Orang desa itu nggak usah diajari mengenai ketahanan pangan. Wis pinter-pinter. Uang Keramat gak ono beras, mereka bisa bertahan dengan jagung. Jagung, varietas jagung hilang, mereka bisa bertahan dengan yang namanya ubi. Ubi hilang, mereka bisa bertahan dengan ragam-ragam olahan-olahan yang lain gitu ya. Nah, ini adalah sebuah kedaulatan pangan. Di satu sisi berbicara mengenai keadilan sebuah spiritual, 20% dari penjualan ini itu dimasukkan zakat. Menarik sekali konsepnya. Ketika di sini itu ada orang yang hafal Al-Quran atau kitab ya, kita tidak berbicara teologi, membedakan Kristen, Hindu atau apa. Yang penting hafal, itu gratis, boleh makan sepuasnya. Jadi ini adalah konsep-konsep keadilan di mana pasar itu buka wage dan legi itu adalah konsep keadilan ya. Kenapa nggak buka tiap hari? Karena buka wage dan kliwon itu macetnya sudah macet. Jadi wisata yang di atas itu sudah nggak kebagian. Ini adalah sebuah konsep-konsep leluhur yang dimana orang dulu kan yang pasar kan pasar kliwon, pasar wage gitu. Benar-benar. Jadi ini adalah konsep keadilan, dimana keadilan itu memang harus diinterpretasi. Makanya si agensi perempuan itu sangat penting menurut kami. Nah, sebelum ini nanti saya juga akan beralih lagi ke jenengan. Ini ada Mas Aminuddin dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Jakarta yang hari ini juga berkesempatan untuk silaturahmi bareng di tempat ini. Mas, ini ada praktek-praktek baik yang luar biasa. Mungkin di luar apa gambaran kita ya ketika kita datang ke sini apa nih Mas? Yang jadi kemudian yang jadi nice banget nih gitu. Ya, makasih Yuning. Ini alhamdulillah kami dapat kesempatan main ke Pasar Keramat nih dari Ca6 gitu ya, dari teman-teman forum PRB Mojokerto gitu ya. Awalnya mau diskusi terkait kita mau memberikan solusi gitu ya, malah kita mendapatkan solusi baru gitu sebenarnya. Jadi sambil belajar lagi nih sur kita nih, kita mau memberikan edukasi malah kita mendapat edukasi ini. Ini salah satu bentuk feedback yang mending yang perlu kita perlukan. Jangan-jangan kita merasa di luar tuh merasa hebat gitu ya, ternyata masih banyak yang belum kita dapatkan ilmunya gitu ya, yang bisa kita gali. Di sini kita belajar tadinya mau memberikan edukasi memang terkait masalah ketahanan air ya, tahanan bagaimana pada saat musim kemarau kita punya air, pada saat musim hujan gitu ya, airnya itu tidak kebablasan gitu ya, bisa kita manfaatkan. Karena kita yakin bahwa air hujan itu adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Nah, kenapa kita nggak manfaatkan gitu ya? Itu yang harus kita coba edukasi, karena infonya Mojokerto ini adalah daerah yang kekeringan, susah air gitu ya, pada saat musim hujan airnya ya banjir gitu ya. Seperti itu. Ternyata kami belajar di sini, mampir ke Pasar Keramat yang alhamdulillah siang-siang pun adem. Mampir di sini enak. Bahkan yang kalau bambu gitu ya, kalau di tempat saya itu disebutnya kalau di daerah Cirebon, Majalengka itu sungil. Serem, angker gitu ya. Ternyata ya keramat kayak gitu. Makanya nggak ada yang mau main ke sana, bahkan bilangnya ya udah tebang-tebangin biar terang, biasanya kayak gitu ya. Ternyata di sini bisa jadi konsep yang bambu-bambunya besar-besar gitu ya, bisa jadi konsep tadi satu bumi gitu ya, bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dimanfaatkan tanpa plastik. Nah, ini kami mungkin
bahkan nanti next stepnya mungkin kami coba akan belajar lagi mungkin ya Mas Sahlan gitu ya, kami bisa belajar lagi terkait ini, bisa bagaimana sih kita bisa kembangkan terkait bagaimana caranya kita terkait edukasi terkait kebencanaan gitu loh, hubungannya nanti baik dari sisi masalah sampah, karena yang namanya sadar bencana itu tadi kembali ke masalah budaya ya, karena kita tahu kalau di Al-Quran sendiri bahwa salah satu akibat bencana adalah ulah tangan manusia gitu kan. Nah ini bagaimana kita memanajemen dari terkait kualitas kita sebagai manusia, memanfaatkan apa yang sudah dikasih Tuhan Yang Maha Kuasa dalam bentuk alam gitu ya, kita manfaatkan supaya tidak terjadi bencana gitu. Mungkin itu Yuning ya. Oke, ini saya kembali ke Mas Sahlan lagi nih. Ada itu yang menarik, Mas. Yo, tadi gini, bicara budaya yang dulu awalnya masyarakat sini tuh menampilkan budaya di event-event tertentu 17-an misalnya apa, kemudian dirubah menjadi nafas masyarakat sini. Nah itu kan tentu sesuatu yang luar biasa bagi kami, karena ini soal merubah perilaku, soal merubah pembiasaan. Nah konsep yang soft, cara masuknya yang begitu literasi Mas Sahlan ini luar biasa. Ini terakhir nih, harapannya apa ini? Tidak hanya khusus masyarakat di Dusun Keramat ini, tapi harapan kita secara luas, karena hari ini kita bicara yang singkat ini, semoga ini menjadi insight dan juga menjadi inspirasi bagi masyarakat yang lain, Mas. Pada prinsipnya saya nggak percaya dengan Tuhan gitu ya. Saya nggak percaya dengan sebuah kitab suci, tapi lambat laun dengan Ca-Anam, dengan warga kami menemukan itu. Sebenarnya Tuhan sendiri itu adalah sebuah zat yang memang satu kesatuan di sebuah, mensifati dari sebuah karya yang ada di semesta ini. Yang berarti urusan menjaga bumi itu bukan urusan DLH, bukan urusan BNPB, atau bukan urusan aktivis atau Mapala atau Sispala, tidak. Menjaga bumi itu urusan semua manusia. Kata kuncinya di situ. Jadi artinya rahmatan lil alamin itu memang semua orang itu bertanggung jawab untuk menjaga. Bagaimana esensi kalau kita bertuhan, ya ayo bertuhan praktek yang baik apapun itu. Jadi satu bumi ya ayo dijaga bareng-bareng gitu kan. Berarti kalau ada, kami matur nuwun sangat terkait masalah pemanfaatan air hujan bagi kami luar biasa. Kami meyakini bahwa sebuah frekuensi atau vibrator yang dari zat air itu yang bisa mentransformasi ke tubuh kita itu ya air sendiri, yang paling netral, yang paling mudah itu. Nah ini kami dapati dalam sebuah riset, ketika air itu dikandani sinar api itu akan bagus gitu. Nah ini ada teknologi pemanfaatan air hujan dengan elektrolisa seperti itu. Nah bagi kami ini adalah sebuah bentuk protes ya, bentuk protes masyarakat desa, bahwa masyarakat desa itu keren gitu kan. Cuma budaya kita ini kan, bangsa kita kan budaya tutur ya Bu ya. Iya, betul. Nah, makanya dari budaya tutur bagaimana kita mendokumentasikan dalam sebuah praktek gitu. Jadi praktek ya praktek apik. Yang penting urusan kami dengan jenengan, yang penting sopan, kita menghargai, menghormati. Dari situ kita menganyam mengenai sebuah bagaimana mendiskusikan apa yang menjadi tujuan praktek baik, ya sudah, ayo kita jalan bareng. Yang menjadi masalah sebenarnya di beberapa manusia itu sendiri, seolah-olah untuk urusan menjadi relawan, menjadi seorang konservasionis, itu adalah orang-orang yang memiliki keilmuan lingkungan atau apa. Kalau kami jawab tidak. Semua itu bertanggung jawab untuk menjaga bumi. Gitu aja sih. Karena sama-sama kita itu hanya numpang ya. Iya. Kita itu sama-sama tamu. Jadi tamulah yang baik gitu ya, kira-kira begitu. Oke, ini terakhir Mas Amin, harapannya. Harapan apa nih? Ya harapannya karena Anda bicara mitigasi, Mas. Harapannya bisa mampir lagi ke sini lah. Oh ya. Menikmati sini, bahkan kalau bisa nanti kita ajak ya rekan-rekan lain gitu ya. Ya tadi kan sebenarnya tutur nyontoh kan ya. Bener ya? Tutur itu ngomongan. Oh, ngomong. Jadi ya diomongin gitu ya. Ya ini memang harus diomongin, nggak cuma di kawasan ini doang, Cana mungkin ya. Taunya pasar Keramat, baru mampir pasar Keramat, tak pikir ya pasar biasa gitu kan. Mampir ke pasar ngapain nih, ketemunya di pasar gitu kan. Mikirnya udah kayak gitu. Ternyata ini suasananya asik gitu ya, kita bisa belajar, bisa main, bahkan kalau bisa nanti kita coba replikasi nih Mbak, ke daerah, itu yang mau kami harapkan yang lain gitu ya, dengan tutur tadi. Ini tuh Mbak. Siap. Teman-teman, kalau Anda ingin tahu banyak hal, di sini kita bisa tepung, dunung, akhirnya kalau pulang kita bisa serawung. Kita bisa belajar di sini, paham di sini, dan kita bisa praktek untuk kembali ke tempat kita masing-masing. Terima kasih ya Mas, ini luar biasa.
Oh, Oh ya, oh dikasih. sebentar. Yai Nanti belum dengan Pak Kiai khusus di sini kita tutup habis ini dengan Pak Kiai. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga menginspirasi dan semoga ini menjadi insight baru buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam air hujan. Air hujan. Hmm.